Jumpa lagi dengan saya Agus Hardiman dari YouTube channel Artsunika, channel tentang produksi musik dan multimedia. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang cara cek hasil mixing atau mastering kita. Ya, jadi kenapa itu? Jadi selama ini kan kita kalau setelah selesai mixing suka ke teman kita atau ke orang-orang lain yang dianggap ahli mixing. Tolong dong lagu gue dikasih masukan atau dinilai gimana mixing atau masteringnya, ya. Nah itu ya biasanya seperti itu. Tapi di sini di video ini saya mau bahas kita minta sarannya itu ke suatu website, yaitu website AI. Ya, di mana dia bisa kasih saran tentang hasil mixing dan mastering kita. Nah, memang bedanya apa? Jadi, memang kalau tanya ke orang itu sangat boleh banget ya. Tapi kadang-kadang kalau orang itu adalah teman kita, itu kadang-kadang dia mungkin ada rasa sungkan juga untuk ngomong jujur ya. Nah, kalau ke website AI ini dia akan belak-belakan ya atau jujur aja, karena itu dia hanya memikirkan teknik dari mixing tersebut atau mastering tersebut tanpa ada perasaan sungkan gitu ya. Oke, jadi apa nama websitenya? Yaitu ini, Mixcheck Studio ya, dari Roex Audio. Jadi kalau dilihat sini dia menggunakan AI untuk menganalisa dan juga ada fitur untuk mengenhance, memperbagus dari mixing dan mastering kita, ya. Ini dapatkan masukan yang presisi secara gratis dan bahkan bisa perbagus atau enhance lagu kita dengan AI, ya. Jadi di sini kita caranya adalah upload track, ya. Jadi di sini bisa WAV, bisa FLAC, bisa MP3 dan maksimal 10 menit. Jadi kalau lagu biasanya kan normal 5 menit aja kan. Jadi kita upload ya di sini. Nah, mungkin ada yang nanya kalau gitu, apakah ini aman ya? Kan ini kita upload ke satu website, apakah nanti malah dipakai sama dia atau malah diklaim oleh dia? Nah, ini salah satu halaman help-nya dari Mixchecker ini, bahwa yang ini misalnya, who owns the right, apa yang punya copyright-nya dari musik yang saya upload dan mixing mastering. Ini dia dengan jelas menyebutkan dia nggak akan mengklaim ya akan lagu yang diupload ya. Kita mengupload hanya untuk supaya dia bisa tahu lagu kita, kemudian kasih saran. Ya. Ini dia bilang kita tetap punya 100% hak atas yang kita upload gitu ya. Jadi ada term of service-nya, silakan dibaca detailnya. Dan juga dia memastikan tidak menggunakan lagu yang diupload untuk jadi model AI. Ya, jadi banyak music AI yang mengambil model dari lagu-lagu yang diupload di internet. Ya, kalau di sini enggak dia. Ya, jadi itu adalah haknya artis. Ya, jadi audionya itu memang diupload ke server, tapi habis itu untuk dianalisa, habis itu dihapus setelah analisa itu selesai. Tapi paling di sini dia akan simpan data analisanya, tapi secara anonim, jadi nggak sebutin lagu tertentu gitu. Oke, itu ya. Jadi untuk menepis keraguan orang yang upload lagu di sini ya. Tapi kalau kalian memang merasa ragu-ragu atau takut, ya udah nggak usah gitu ya, nggak usah pakai website ini ya. Oke, jadi nanti caranya gimana? Setelah kita upload itu, nanti kita mesti masukin detail lagunya. Ya, misalnya apa? Lagunya itu hasil mixing atau sudah mastering, ya. Lalu genre musiknya apa, lalu style mixingnya apa yang diinginkan, ya. Jadi kita bisa kasih input ke AI-nya itu. Kemudian nanti si Mixchecker ini akan menganalisa lagu kalian menggunakan AI. Lalu akan keluarlah laporan ya atau reportnya, serta tips untuk meningkatkan hasilnya. Nah, terus dia akan menawarkan untuk ada fitur yang namanya Mix Enhance. Itu untuk bikin hasil lebih bagus lagi.
dari lagu yang udah kita mixing atau mastering dari segi loudness atau kerasnya, dari segi karakter atau tone-nya, dari lebarnya stereo, dan balancing frekuensinya atau tonal balance-nya, sehingga lagu kita siap untuk dirilis. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya dia menyediakan analisa yang bagus banget gitu ya. Nanti kita coba ya. Nah, apakah ini berbayar atau tidak? Ya, sebenarnya ini gratis ya. Untuk dapat report ini gratis ya. Nanti dia akan tunjukkan hasilnya. Terus yang fitur Mix Enhance juga gratis. Tetapi kalau mau di-download itu kita mesti bayar ya. Itu aja. Tapi itu mungkin bisa juga untuk kita cek apakah hasil kita ternyata bisa dibikin lebih bagus atau enggak. Oke, kita coba langsung aja. Kita upload satu track. Ada lagu yang judulnya Summer Adventures ya, yang saya dapat dari internet ya. Kredit lagu ini saya tulis di deskripsi video ya. Oke, jadi ini lagu yang free royalty ya. Hanya untuk contoh aja. Tapi kalian nanti upload lagu kalian ya. Bisa WAV, bisa MP3, bisa FLAC ya. Nah itu ya. Dia upload track. Dia akan perlihatkan lagi upload track. Nah, dia akan nanya, itulah yang detail-detail yang harus kita isi. Apakah ini udah di mixing atau mastering? Nah, kalau kita itu hasil mixing belum di mastering ya kita pilih mixing. Kalau udah di mastering ya kita master ya. Nah, lagu ini anggap aja kita anggap hasil mixing aja. Walaupun sebenarnya ini hasil lagu yang udah di mastering, tapi supaya saya mau tunjukin apa yang dia sarankan ya. Kita next. Nah, itu berikutnya genrenya yang paling dekat apa gitu ya. Jadi mungkin saya pilih pop aja ya. Dan mungkin kalau kalian ada yang nanya pasti, kalau dangdut gimana? Terus kalau misalnya campur sari gimana? Ya intinya sih cari yang dekat aja lah dengan itu ya, dengan genre yang kalian upload gitu, dengan yang ada di sini. Kita next. Nah inilah style mixingnya mau gimana? Ya, jadi macam-macam agresif ya, mungkin untuk lagu-lagu yang rock atau metal, airy atau expensive ya, itu yang ambience gitu. Ya kalau bright bisa untuk pop, ya gritty crunchy, ya buat alternatif mungkin, ya rock juga bisa. Mellow smooth untuk lagu balad, ya sharp and bassy itu untuk yang EDM atau elektronik. Thumping and boomy mungkin untuk R&B dan hip hop. Ya, warm itu untuk yang lagu akustikan misalnya, atau neutral juga sama untuk lagu-lagu yang akustikan atau band yang akustik atau elektrik tapi yang nggak ada elektroniknya lah gitu ya. Kira-kira itu. Jadi kita pilih aja nih lagu yang ini tadi agak ada elektroniknya sedikit. Jadi saya pilih yang ini aja, yang ya saya coba yang mellow and smooth aja nih. Nah, upload tracknya masih dilakukan di server. Dia bilang tunggu, tergantung ukuran lagunya ya. Ya, lagi di analyze. Terus ini ada auto mix ya, ini iklan ya. Bisa bikin lagu kita balance katanya. Jadi ini iklan sih ya. Kita tunggu hasil analisa dari Mixcheck Studio ini. Nah, udah ke-upload ya. Jadi kalau kita play, sun is shining bright, pack your bag. Ya, misalnya dari sini. Oh, we're flying high underneath the sky. Ya. Terus yang ini tengah lagu. Ya, bagian akhir lagu. Ya, itu ya. Jadi kita bisa preview dulu lagu kita itu. Nah, di sini ada fitur Mix Enhance yang tadi saya bilang. Jadi Mix Enhance ini adalah fitur untuk membuat hasil mixing kita jadi lebih ideal ya, dari loudness, tone, karakter dari stereo wide ya, berdasarkan masukan dia yang ini ya. Nah, kita tinggal klik Enhance My Track, tapi sebelumnya saya mau jelasin. Jadi di sini dia terdeteksi file lagu yang kita upload barusan itu
sample rate 48 kHz, 24 bit. Nah, ini clipping apa? Jadi kalau mastering lagu atau mixing lagu, kalau kita terlalu keras dan akhirnya terjadi yang namanya clipping, ya. Jadi merah-merah itu ya. Nah, itulah. Jadi di sini lagu ini aman karena none. None itu artinya nggak ada clipping, ya. Kalau nanti ada tulisan ada clippingnya atau ada angkanya, itu berarti kalian kekerasan, ya. Jadi kalian harus kurangin dari cara waktu kamu mixing itu, ya. Volumenya maksudnya dikurangin ya, atau mungkin setting limiternya jangan terlalu ngegejot gitu ya. Terus monocompatibility, itu maksudnya apa? Jadi lagu kita kan selalu stereo ya. Nah ini, tapi di dunia ini masih ada alat-alat playback yang mono. Contohnya apa? TV mono. Atau speaker dari smartphone itu masih ada yang mono, jadi nggak stereo. Ada juga, atau laptop, dia speakernya mono juga. Jadi di sini menunjukkan apakah lagu kita tuh kompatibel atau akan terdengar bagus kalau diputar di alat-alat yang mono, ya. Jadi kalau di sini tulisannya no, itu berarti kalian tuh mungkin pakai plugin seperti stereo imager, ya, atau pelebar stereo yang terlalu lebay settingnya. Akhirnya apa? Jadi fase antara channel kiri dan channel kanannya agak berlawanan, akhirnya jadi nggak kompatibel karena mono itu adalah gabungan dari channel kiri dan channel kanan fasenya. Itu kalau lagu bisa terdengar lebar karena salah satu di balik fasenya kan. Kalau terlalu ekstrim settingnya akhirnya jadi nggak kompatibel. Artinya apa? Nanti bisa lagu kita itu jadi berubah balance-nya begitu di play di saat mono, atau malah ada yang hilang instrumennya, bisa terjadi seperti itu. Ya, itu jadi ini yang ideal adalah kalau tulisannya yes, ya. Nah, terus integrated loudness. Jadi kerasnya lagu ini adalah ini ya, 15,9 ya LUFS. Sepanjang lagu itu gabungannya atau integrated loudness-nya, kekerasan rata-ratanya adalah sekitar minus 15,9. Kalau kalian ingat, YouTube itu mensyaratkan minus 14 misalnya LUFS ya. Spotify juga, atau ada yang minus 16, ya macam-macam setiap platform streaming ya. Jadi ini relatif hampir mendekati dengan platform streaming yang ada lah. Nah, true peak. Jadi true peak itu adalah pada saat lagu ini di mixing mastering. Jadi peaknya itu ada yang disebut intersample peak. Jadi setiap titik dari peak itu apakah melebihi dari 0 atau enggak ya. Jadi kalau nanti tulisannya plus 1 udah plus lah ya, plus 2 itu berarti sebenarnya agak over juga. Kalau ini aman, minus 3,1. Ya, beberapa platform streaming mensyaratkan maksimal tuh minus 1. Jadi kalau ini minus 3,1 masih di bawah ya. Nah, phase issue. Ya, phase issue itu adalah musik itu terdiri dari banyak track. Nah, setiap tracknya itu apakah fasenya itu in phase, artinya kalau lihat waveformnya itu arahnya plus dan plus, ya plus yang track 1, track 2 plus. Jadi kalau ada plus dan minus, bunyinya jadi tipis kan. Nah itu dia cek juga, oh ini lagu ini aman. Kalau no itu berarti bagus. Kalau yes berarti ada fase yang kebalik ya. Nanti kalian cek aja video-video mixing di YouTube channel Artsonika itu, ya yang bahas phase ya. Terus stereo field-nya, jadi kita bikin lebar mixing atau mastering kita tuh seperti apa ya. Di sini normal ya, berarti aman lah ya. Tapi nanti ada yang wide, yang lebar banget ya, ada yang sempit ya. Kalau lagu kita mixingnya relatif sempit, panningnya dan pakai pluginnya kita bikin jadi sempit ya, nanti kelihatan di sini. Nah, tonal profile itu kalau lihat ini berdasarkan jadi 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz. Ya, ini range pendengaran manusia kan. Jadi kalau secara umum ini bass, mid, high atau treble gitu ya. Nah, jadi di sini ternyata lagu yang saya upload ini dia terlalu kebanyakan low-nya menurut si ini mix check. Nah, ini mungkin jadi masukan buat kita untuk apa? Memperbaiki itu mixing masteringnya misalnya. Jadi ya udah kita kurangin lagi bassnya sedikit.
Nah, kalau di sini tulis optimal. Ya optimal berarti ya udah aman. Tapi yang high-nya dia ternyata ini too low, kurang bright menurut si mix checker. Ya, itu. Ya, jadi ini bisa jadi gambaran tonal balance-nya, perbandingan setiap frekuensi dari lagu kita dari bass atau low, mid, sampai treble atau high-nya. Ya, kita bisa perbaiki sendiri, terus nanti kita upload lagi, nanti dicek lagi ya. Nah, inilah yang menariknya, dia ngasih perubahan yang disarankan ya. Tapi dia bilang, ingat bahwa saran ini berdasarkan analisanya dan belum tentu hasil yang pasti gitu, final ya. Pokoknya dengerin aja secara kritis dan percaya telingamu. Nah, itu yang selalu saya bilang, percaya telinga, karena itulah kamu penentunya ya. Apapun dari plugin, software atau website seperti ini hanya ngasih masukan aja. Ya, tetap kamu percaya telinga kamu ya. Nah, loudness-nya dia bilang it looks like your mix might be too loud to be sent for mastering. Ya, memang ini kenapa? Dia bilang lagu yang diupload ini terlalu keras untuk standar mixing, levelnya mixing. Ya, wajar karena apa? Ini sebenarnya lagu hasil mastering, tapi saya tadi pilih, ingat kan? Tadi pilih mixing. Ya, jadi dia bilang ini terlalu keras gitu. Ya, nah ini kalau terlalu keras, kurangin volume setiap track ya, supaya balance overallnya semua keseluruhan instrumen tetap sama. Nah, terus targetkan master output itu ya peak-nya di antara -6 dan +3. Ini peak ya, bukan LUFS ya. Jadi headroom itu adalah dari peak itu sampai 0 decibel itu ada headroomnya kan, supaya nanti mastering engineer punya space atau tempat untuk dia bikin tracknya lebih keras lagi ya. Itu ya saran dia. Jadi maksudnya intinya sih kurangin volume overall-nya gitu ya. Kalau tonal profile ya tadi yang balance frekuensi dari low sampai high-nya, ini dia bilang nih, boost high frekuensi, naikkan frekuensi treble-nya supaya lebih clear ya, lebih detail, lebih jelas dan lebih bright, lebih treble ya. Terus malah dia kasih tahu nih, gunakan EQ ya, self. Jadi itu ada, kalau di EQ itu yang paling kanan itu ada high self ya, high selving gitu ya. Itu dari sekitar 10 kHz sampai 20 kHz supaya high end-nya atau treble-nya jadi lebih keluar, terutama untuk vokal dan simbal ya. Lalu pertimbangkan untuk mengurangi frekuensi bass ya, supaya lebih balance dan juga tetap enak didengar ya, tetap warm gitu di bagian low-nya itu. Nah, itu jadi setiap lagu pasti beda-beda ininya, saran yang dikasih dan juga kesimpulan dari dia. Jadi, nah coba kalian upload lagu kalian, lalu ya kalau kalian mau komen silahkan ya tentang lagu yang kamu upload itu. Nah, ini saya mau coba mix enhance. Jadi ini kan yang aslinya dari kita upload ini adalah seperti ini kan. Nah, kita coba enhance my track. Jadi ini Mixcheck Studio akan memperbaiki sesuai dengan saran yang dia buat gitu ya. Kita coba enhance. Nah, ini apply mastering, optimize for loudness. Jadi tolong dioptimalkan kerasnya atau optimize untuk streaming. Ya. Jadi kalau streaming kan sebenarnya loudness atau kerasnya itu nggak sekeras kalau yang normal gitu. Maksudnya contohnya YouTube kan -14 LUFS. Yang tadi lagu kita tuh -15, jadi cuman beda sedikit ya. Atau no mastering ya. Jadi pilihannya itu. Tapi saya mau pilih coba yang ini, optimize for loudness. Jadi biar keras ya. Nanti kalau keras di platform streaming nanti akan diturunkan kan, nggak apa-apa juga ya. Kita coba. Ya, ini mesti nunggu beberapa saat. Nah, dia akan keluarkan preview yang udah di enhance, udah dimaksimalkan. Ya, kita bisa bandingin dengan
sebelumnya, ya. Gitu ya. Jadi misalnya ini kita coba yang sebelumnya. Laughing till we fall, dancing through it all. Magic never fades with each step we made. Nah, ini ada loudness match. Itu apa artinya? Kan tadi volumenya beda setelah di loudnessnya ditambah atau di mastering ulang sama mix check studio ini. Nah, kita kalau aktifkan ini, kita bisa dengar keduanya dalam volume yang sama supaya kita bisa tahu apakah memang lebih bagus ya. Misalnya kita coba play dari sini yang sebelumnya. Laughing till we fall, dancing through it all. Magic never fades with each step we made. Ya, itu tujuannya loudness match ya, karena manusia tuh kalau dengar sesuatu yang lebih keras dia akan bilang itu lebih bagus, tapi belum tentu juga kan, makanya ada feature loudness match supaya volume setelah di mastering itu jadi sama dengan sebelumnya, jadi kita bisa bandingin ya. Nah, di sini ada adjustnya nih ya. Ini dia udah adjust, tonalnya juga bassnya udah dikurangi, hanya udah ditambah ya. Stereonya dia bilang nggak perlu ya. Awalnya kan saya pilih mellow dan smooth, sekarang saya mau pilih yang ini, warm misalnya, atau agresif ya. Warm aja deh ya. Ya, ini start lagi. Nah, jadi ini seperti asisten juga ya, untuk mixing mastering juga ya. Ya, ini udah beres ya. Nah, kita coba dengar lagunya. Laughing till we fall, dancing through it all. Magic never fades with each step we made. Nah, kita bisa kasih feedback bagus atau enggak. Kalau enggak ya kita bilang aja, atau kita dislike nih. Kalau bagus ya ini ya, ya terus kita submit lah gitu ya, buat masukan mereka biar mereka tahu mana hasil yang bagus. Akhirnya selanjutnya dia akan memproses secara lebih baik lah. Nah, kalau udah kita bisa generate full enhanced track. Nah, udah jadi ya. Jadi hasilnya ini Roex Audio. Sun is shining bright. Pack your bags, let's go. Feel the summer light. Chasing dreams, you know. Waves are calling now. Sand beneath our feet. Find the way somehow. Heartbeats in the heat. Oh, we're flying high underneath the sky. Nah, ini untuk downloadnya kita harus bayar ya. Nah, di situ baru bayarnya ya, gitu. Jadi kalau kalian emang mau pakai hasilnya dan suka, ya kamu bayar gitu ya. Tapi di luar kita mesti bayar ini kan tadi kita udah dapat masukan yang kita bisa perbaiki hasil mixing kita atau mastering kita ya. Nah, itu kira-kira ya bagaimana AI bisa membantu kita produksi musik. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan komen kalau ada yang mau ditanyakan. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Juga like dan share video ini ke teman-teman kalian. Ya, salam audio, salam Arsonika.